Serangan di hutan. Abiasa menceburkan kedua telapak kakinya ke dasar air. Biar! Ia usap wajah juga seluruh tubuhnya, lalu berendam di dalamnya. Goresan warna merah yang mengering di leher itu, ia bersihkan. Tak lama setelah itu, ia masukkan tubuhnya ke dalam air, lalu berendam, dan hanya memunculkan kepalanya di atas permukaan. Bluk kutuk. Tap! Setelah Tumenggung membakar habis rumahnya, Abiasa mencari keadilan. Ia cari adiknya, namun ternyata Galuh telah bunuh diri, karena diperlakukan tidak senonoh oleh Tumenggung. Abiasa yang murka mencoba memberontak. Ia ingin menyerang Tumenggung, namun tak punya kekuatan. Justru dirinya lah yang disiksa. Ia diikat pada sebatang pohon, lalu dibakar hidup-hidup. Pada saat itulah muncul seorang laki-laki tua yang menyelamatkan nyawanya. Tubuh laki-laki itu tak mempan dibakar api. Siapa Kisanak ini? Mengapa menolongku? Dan tubuhmu tadi tak mempan dibakar oleh api? Tanya Abiasa pada seorang kekek tua yang baru saja membawa tubuhnya terbang melintasi bukit. Panggil saja, aku Resi Dwiraka. Jika kau mau, aku bisa menurunkan ajian itu kepadamu. Kau akan kebal pada senjata tajam, api, bahkan tubuhmu yang sudah terpisah pun akan menyatu kembali. Kau akan hidup kekal, dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan dirimu. Bahkan kau juga bisa menembus alam gaib, serta berbicara dengan makhluk halus lainnya. Apa kau tertarik untuk aku turunkan ilmu itu kepadamu? Tanya Resi Dwiraka. Apa kau mendalami ilmu hitam? Tebak Abiasa. Kau mau apa tidak? Potong Resi Dwiraka. Abiasa tidak menjawab. Ia masih kebingungan. Kau bisa membalaskan rasa sakit hatimu ini kepada Tumenggung dan para anteknya itu. Bukankah cukup dengan semua kejujuran yang kau lakukan selama ini? Tapi imbalannya apa? Simbok dan adikmu yang menjadi korban. Tutur Resi Dwiraka. Abiasa yang sudah terlanjur tersiksa, masih tampak terdiam dan mendengarkan. Ia masih bingung. Haruskah ia mempelajari ilmu hitam? Boleh aku tahu, apa nama ajian yang kau gunakan ini? Tanya Abiasa kemudian. Ajian Rawa Rontak. Jawab Resi Dwiraka kemudian. Terbayang di dalam ingatan Abiasa atas kematian ibunya, kematian adiknya dan juga rumahnya yang terbakar habis oleh api. Tapi Raja seolah menutup mata. Aku bersedia menerima ilmu itu darimu. Jawab Abiasa spontan. Resi Dwiraka pun menyunggingkan senyumnya. Sebelum mempelajari ilmu itu, kau harus melakukan berbagai ritual termasuk tirakat selama 7 bulan dan puasa mutih selama 40 hari berturut-turut. Apa kau bersedia melakukannya? Tanya Resi Dwiraka. Ya, aku bersedia. Jawab Abiasa. Sejak itu, Abiasa berlatih ilmu kanuragan yang maha sakti itu. Ia berlari melewati pinggir pantai, berendam di dalam air, dan juga berlatih ilmu kanuragan lainnya. Hingga sampailah ia di penghujung akhir, saat Resi Dwiraka mewariskan ilmu itu kepadanya. Setelah aku mewariskan ilmu ini kepadamu, maka aku akan menjadi laki-laki biasa. Aku akan mati. Jika nanti kau melihat tubuhku mengering, maka kau jangan terkejut. Begitulah caraku menghadap Sang Pencipta. Tutur Resi Dwiraka. Resi Dwiraka juga bercerita kepada Abiasa. Kekuatan ilmu Rawa Rontek ada pada tanah. Meski nanti kepalamu terpenggal sekalipun, selama kepala dan tubuhmu masih mencapai tanah, tubuhmu akan menyatu kembali. Kau akan hidup abadi. Jelas Resi Dwiraka. Tap. Kembali ke masa kini, di mana Abiasa tampak berendam di dalam air. Mang Bodas, sosok harimau putih berwujud siluman itu telah masuk ke dalam tubuhnya sebagai kodam. Raden, ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Ucap Mang Bodas yang jiwanya bersemayam di dalam tubuh Abiasa saat ini. Sontak Abiasa yang sejak tadi hanya memejamkan mata, terbuka kedua kelopak matanya.
Telinganya tampak mendengar suara langkah kaki itu, di mana tampak sebuah busur yang ditarik ke belakang, akan memanah dirinya. Krek! Ujung mata panah ditarik ke belakang, sebelum akhirnya dikembalikan lagi ke depan akan membidik. Pada saat itulah, Abiasa sudah bersiap. Tangannya yang sebelah bergerak, mengepal sebelum akhirnya ia keluarkan sebuah angin dari dalamnya. WUSSS, WUSSS, WUSSS. Dilepaskanlah ujung mata panah itu dari busurnya. ZZZZT. Ternyata tidak hanya satu bahkan berpuluh-puluh. ZZZZZT. Ratusan ujung panah berwujud bola api, lalu melesat cepat dan membakar tubuhnya. Wiuka! Asap hitam mengepul di atas langit. Semburat warna jingga yang panas itu membakar tubuh padat nan berisi itu. Hingga berbaliklah Abiasa ke belakang dan menghempaskan balik ratusan anak panah itu. ARRGH. ZZZZT. 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 Terbentuklah bola api besar yang memantul dari hempasan dada, bidang Abiasa. Benda panas itu lalu menyerang balik ke arah para prajurit itu. Hingga sampailah api itu pada seorang tubuh perempuan. Kedua telapak tangan perempuan itu menyilang ke depan menutupi wajahnya. Terkejutlah Abiasa karenanya. Matanya sampai terbelalak lebar. Ia langsung berlari. Tap tap tap. ZZZZT. Abiasa melompat tinggi-tinggi dengan langkahnya yang begitu lebar. Ia ingin mendahului bola api itu sebelum menyambar tubuh perempuan yang berpakaian keraton itu. Abiasa lalu berdiri di hadapan perempuan itu. Ia segera berbalik dan Wiuka! Perempuan itu membuka kedua kelopak matanya lebar-lebar. Ia benar-benar terkejut saat ada seorang ksaria yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dan menengadahkan tubuhnya pada ratusan bola mati yang menyambar tubuhnya. ARRGH. Abiasa berteriak lagi saat tubuhnya dibakar oleh api yang menganga. Bola mata perempuan itu membesar. Abiasa. Panggilnya. Panik. Api itu memang membakar, tapi tak mampu menembus kulit Abiasa. Malah semakin lama, justru api itu yang semakin padam. Tertelan oleh tubuh Abiasa yang keras bagai besi, hingga akhirnya padam dan menghilang. Lagi-lagi mata perempuan itu terbelalak lebar saat tubuh Abiasa masih utuh. Bahkan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Abi, panggil perempuan itu kemudian. Sontak Abiasa segera berbalik saat melihat ke arahnya. Matanya terbelalak lebar. Erem, panggilnya. Erem, atau biasa dipanggil dengan nama Putri Cempaka Erem, adalah putri mahkota Raja Kerajaan Cempaka Erem. Nama kerajaan itu diambil dari namanya. Setelah sedetik sempat terkejut begitu melihat mantan kekasihnya yang tidak mendapatkan restu dari sang raja, karena perbedaan kasta itu, Abiasa mulai menyunggingkan senyum miringnya. Oh, jadi sekarang kau ingin melenyapkan nyawaku? Tanya Abiasa. Cempaka Erem yang berdiri di hadapannya itu hanya membuang muka. Seorang rakyat jelata yang berani menentang raja dengan membunuh seorang tumenggung. Pantaskah aku biarkan untuk tetap hidup? Jawab perempuan itu. Kau tidak tahu apa-apa? Jawab Abiasa. Aku sudah cukup tahu. Pembunuh. Hujat Cempaka Erem yang membuat Abiasa langsung naik pitam karenanya. Ia cengkeram leher Cempaka dengan jemari kokoh tangannya. Nyaris saja leher itu terputus. Bodas yang bersemayam di dalam tubuhnya berbisik. Kendalikan amarahmu, Raden. Jangan melukai seorang wanita. Sontak Abiasa segera kendorkan cengkeraman tangannya dari leher itu, lalu menatap ke arah perempuan itu tajam. Apa maumu? Tanya Abiasa. Serahkan dirimu pada kerajaan. Jawab Cempaka Erem. Alasannya, hukumanmu akan diperingan. Kalau aku tidak mau, apa kau tidak ingat pada Simbok dan juga adikmu? Jawab Erem yang membuat Abiasa naik pitam.
Justru karena ketidakadilan yang membuatku membantai Tumenggung. Abiasa menaikkan nada bicaranya. Tetap saja, kau seorang pembunuh. Gigi Abiasa mengerat lagi. Namun sebagai seorang satria, ia tidak ingin melukai perempuan. Ia tatap perempuan itu tajam.